Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga soleh-soleha selalu sehat dan selalu dalam naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi. Nah, majelis pagi kali ini bertemakan membiasakan diri untuk saling mengucapkan salam. Di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi, salam ini ada dalam satu bab. Jadi ada bab tentang salam. Nah, salah satu hak seorang muslim kepada muslim lainnya adalah mengucapkan salam ketika saling bertemu. Para ulama memberikan hukum sunnah bagi seorang muslim yang mengucapkan salam dan menghukumi wajib untuk menjawab salam bagi muslim yang mendapatkan salam tersebut. Maksudnya adalah sunnah ketika kita menyampaikan salam. Namun wajib hukumnya ketika kita ada orang yang mengucapkan salam kepada kita, jadi wajib kita menjawab salamnya. Salam tidak hanya sekedar ucapan biasa, melainkan bentuk doa dan penghormatan. Oleh karenanya, salam memiliki cara pengucapannya. Cara mengucapkan salam ini ternyata berlaku sejak salam pertama kali diucapkan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad bahwa salam pertama kali diucapkan saat Adam alaihissalam diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menemui para malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah menciptakan Adam alaihissalam dalam bentuknya dan tingginya adalah 60 hasta. Lalu Allah berfirman kepadanya, pergilah dan ucapkanlah salam kepada mereka, para malaikat yang sedang duduk. Lalu dengarkanlah apa salam yang mereka ucapkan kepadamu, karena itu adalah ucapan salammu dan salam keturunanmu. Adam lalu mengucapkan, Assalamualaikum. Para malaikat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka memberi tambahan warahmatullahi. Maka setiap yang masuk surga adalah seperti bentuknya. Maka makhluk selalu berkurang bentuknya sampai sekarang. Pada hadis tersebut disebutkan bagaimana salam itu diucapkan dan bagaimana cara menjawabnya. Di situ juga terdapat syariat memberikan tambahan dalam menjawab salam, seperti yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 86, Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Anjuran untuk mengucapkan salam juga ada di sebuah hadis. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ajaran Islam manakah yang terbaik? Beliau menjawab, memberi makan orang lain, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Muttafaq alaih. Hadis lain tentang keutamaan dari salam. Nah, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian kutunjukkan sesuatu yang bila kalian melakukannya akan menciptakan rasa saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, adapun pelajaran hadis yang baru disampaikan adalah masuk surga ditentukan oleh adanya keimanan. Keimanan tidak sempurna kecuali diisi dengan saling mencintai di antara sesama muslim. Sedangkan rasa saling mencintai di antara sesama muslim tidak akan tumbuh kecuali dengan menyebarkan salam di antara mereka. Nah, ada sebuah kisah tentang keutamaan salam, yaitu suatu hari Umar bin Khattab Al-Faruq mengadu kepada Rasulullah SAW akan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq yang mengganggu pikirannya. Umar berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku mengungkapkan keresahan hatiku akan apa yang telah Abu Bakar lakukan terhadap diriku. Dengan lembut, Rasulullah menjawab, damaikan hatimu sahabatku, lalu teruskan maksud hatimu. Setelah tenang, Umar kembali berkata, suatu waktu Abu Bakar bertemu denganku, akan tetapi dia tidak langsung memberi salam kepadaku. Dia menunggu aku yang terlebih dahulu mengucapkan salam kepadanya. Aku tidak tahu apa salahku padanya. Rasulullah SAW tidak ingin masalah ini mengganggu persahabatan di antara kedua sahabat yang sangat dicintainya ini. Maka Rasulullah pun meminta Abu Bakar dihadapkan bersama agar dapat menjelaskan perihal yang sebenarnya. Dan ketika Abu Bakar hadir di tempat, maka Rasulullah pun bertanya kepada dirinya akan prasangka kerenggangannya dengan Umar. Maka Abu Bakar pun menjawab dengan jawaban santun penuh kasih sayang yang membuat tangis seisi ruangan. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar engkau bersabda,
bahwasanya orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudaranya, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Maka aku ingin istana tersebut menjadi miliknya Umar bin Khattab, sahabatku tercinta. Maka Umar pun menangis mendengar jawabannya dan memeluk erat sahabatnya yang mulia itu. Masya Allah ya. Jadi selain ini disampaikan tentang keutamaan salam, memiliki sahabat yang beriman, itu juga luar biasa, Masya Allah. Keutamaan lainnya, dalam riwayat lain, ada seseorang yang menemui Nabi seraya berkata, Assalamualaikum, kemudian Nabi menjawab dan bersabda, 10, maksudnya 10 kebaikan. Kemudian masuklah yang lain seraya berkata, Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian Nabi menjawab dan bersabda 20, yaitu 20 kebaikan untuknya. Kemudian masuklah orang ketiga seraya berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi menjawabnya dan bersabda 30, yang berarti ya 30 kebaikan. Mengetahui besarnya kebaikan yang terkandung dalam ucapan salam ini, seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar pergi ke pasar padahal dia tidak mempunyai suatu keperluan apapun. Di sana dia tidak melakukan aktivitas jual beli sama sekali. Dia hanya berangkat ke pasar dan kembali pulang dengan maksud mengucapkan salam saja. Dan ini ada di dalam hadis riwayat Malik dalam kitab Al-Muwatta, yaitu Tufail bin Ubay bin Ka'ab pernah mendatangi Abdullah bin Umar, lalu mereka berdua pergi ke pasar. Tufail berkata, ketika kami di pasar, setiap bertemu dengan pedagang barang murah atau pedagang barang mahal atau orang miskin atau siapapun, Ibnu Umar selalu mengucapkan salam kepadanya. Tufail berkata, pada hari lain aku mendatangi Abdullah bin Umar, lalu ia mengajakku pergi ke pasar. Kemudian aku bertanya kepadanya, apa yang akan engkau lakukan di pasar? Engkau tidak pernah berhenti di depan barang dagangan, tidak pernah bertanya tentang harga barang yang dijual, tidak pernah melakukan tawar-menawar, dan engkau tidak pernah berbincang-bincang dengan orang-orang di pasar. Aku berkata, mari kita duduk berbicara di sini. Ia menjawab, hai Abu Bad, yaitu sebutan untuk Tufail yang dari Abdullah bin Umar. Dia berkata, kita pergi ke pasar dengan tujuan mengucapkan salam. Kita mengucapkan salam kepada setiap orang yang kita temui. Masya Allah ya. Semoga kita juga menjadi orang-orang yang selalu mengucapkan salam. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam, wajib kita jawab salamnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian majelis pagi hari ini. Semoga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan minkum atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.